Imas Asrama di channel YouTube aku ya guys tentunya. Nah teman-teman, video kali ini aku mau ngebahas masih tentang isi Yogyakarta. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum tahu sama sekali informasi tentang isi Yogyakarta, yang kepo banget, penasaran banget, buat teman-teman yang mau masuk isi, mau tes isi, tapi masih buta banget informasi tentang isi, yuk kalian bisa tonton video aku dari awal sampai selesai, jangan di skip ya, karena ini berkaitan dengan cara kalian, pengenalan kalian dan pendekatan kalian tentang isi kampus yang ingin kalian pilih buat perguruan tinggi negeri. Ini berupa pertanyaan yang paling sering muncul dan yang paling sering kalian tanyakan sama aku. Nah, di video kali ini juga aku mau ngerangkum jadi satu, jadi kalian bisa cek dan recheck video aku ya guys. Sebelum kalian nonton video aku lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube aku, Imas Rahma. Oke, sebelum kalian jauh lebih dalam mengenali tentang informasi isi, kalian harus tahu dulu guys, sejarah isi Yogyakarta itu apa sih? Oke. Isi Yogyakarta atau Institut Seni Indonesia Yogyakarta didirikan pada tanggal 30 Mei pada tahun 1984. Diresmikan oleh Kepres RI Republik Indonesia. Dan isi pada waktu itu namanya bukan isi guys, namanya masih ASRI, Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, dan juga AMI, Akademi Musik Indonesia, dan ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia. Dan pada tahun tertentu diresmikan tanggal 23 Juli 1984 menjadi isi Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang sampai sekarang. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan tes pendaftaran online, mau ngirim berkas ke alamat isi Yogyakarta langsung, atau kalian udah di Jogja dan mau lihat-lihat kampus isi Yogyakarta, ini alamatnya ya guys, secara lengkap isi Yogyakarta. Alamatnya adalah di Jalan Parangtritis nomor KM 6,5 RW 5 Gelondong Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kode pos 55188. Nanti aku cantumin sini ya guys. Dan buat teman-teman yang mau tes isi Yogyakarta, pasti bingung nih, berapa sih passing grade untuk keterima di isi Yogyakarta? Aku punya sebuah catatan ya untuk passing grade isi Yogyakarta secara umum dan secara menyeluruh seluruh jurusan. Dan ini bisa jadi gambaran buat kalian. Kalau bisa sih gambarannya kalian, nilai kalian itu lebih tinggi dari yang ini, dari yang aku kasih tahu, oke? Jadi kalian udah punya patokan dan gambaran. Harapannya bisa nilai kalian lebih tinggi dari yang aku sebutkan ini. Sebelum kalian tahu passing grade isi, kalian harus tahu dulu guys, passing grade itu apa. Passing grade itu merupakan sebuah acuan nilai yang bertujuan untuk meloloskan siswa agar dapat masuk ke PTN yang kalian pilih. Jadi, passing grade isi Yogyakarta antara tahun 2021 dan tahun 2022 menurutku nggak terlalu beda jauh ya guys. Kalian bisa untuk sementara berpatokan sama yang tahun sebelumnya, 2021. Nah, passing grade-nya desain interior 40%, desain komunikasi visual 46%, desain produk 38, etnomusikologi 27, fotografi 28, kriya seni 37, penciptaan musik 32, pendidikan musik 33, PSP 34, seni karawitan 25, seni pedalangan 23, seni rupa 38, seni tari 31, seni teater 35, tata kelola seni 29, televisi dan film 30. Buat teman-teman yang nanyain apakah isi Yogyakarta itu negeri atau swasta, nih ini harus diperjelas ya guys. Kalau isi Institut Seni Indonesia itu adalah negeri, bukan swasta. Ini sudah tertera ya guys, ada juga di internet. Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau dikenal dengan isi Jogja adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi seni negeri yang berstatus perguruan tinggi penuh dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan sampai ke jenjang tertinggi dan merupakan perguruan tinggi seni terbesar dan terbaik di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang nanyain apakah isi Yogyakarta itu punya asrama, gedung, ada guys, dan ini baru dibuat gedungnya. Waktu zaman aku dulu, aku masih kuliah belum bisa dipakai. Nah, sekarang juga masih dalam tahap pembangunan. Jadi kalian sabar aja ya guys, biar kalian bisa nempati gedung tersebut. Jadi ini pembagian gedung asrama mahasiswa isi Jogja hanya dibedakan berdasarkan dua jenis kelamin penggunaan, yaitu asrama putri dan asrama putra.
Pembagian ini hanya dipisahkan oleh area gedung yang berbeda. Terkait sarana dan prasarananya, disamaratakan antara lain asrama putri dan asrama putra. Buat teman-teman yang nanyain berapa BKT, biaya kuliah tunggal ISI Yogyakarta, nih ya guys, aku kasih tahu. Kalau dicermati biaya kuliah tunggal BKT ISI Yogyakarta per semester mencapai 7.768.000. Namun biaya kuliah yang harusnya ditanggung mahasiswa jauh di bawahnya. Jadi mungkin untuk biaya awal sekali waktu kita melakukan administrasi registrasi online ketika kita udah lulus nih pertama kali ke kampus untuk melakukan syarat-syaratnya itu memang lebih gede, sekitar 7 jutaan lebih tadi yang aku sebutkan. Tetapi ketika kita udah memasuki kuliah, uang per semesternya itu justru lebih kecil dari 7 juta. Ya, 7 juta itu buat uang pembangunan sih dan biaya item-item yang lainnya. Dan waktu kita uang kuliah tunggal per semester itu sekitar 3 jutaan sih. Sekarang udah naik 3 jutaan. Dulu zamanku masih ada yang 2.200.000. Tapi nggak semuanya 3 juta. Dan itu tersebar beda-beda setiap jurusan. Ada yang pakai bidik misi juga lebih murah. Ada yang 22, ada yang 33 atau 32. Buat teman-teman yang nanyain, tes ISI Yogyakarta itu masih sama ya guys dengan sebelumnya. Cara pendaftarannya ada 3 tahap dan 3 jalur. SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Dan pendaftarannya pun masih dilakukan secara online. Karena situasi saat ini masih pandemi ya guys, masih menggunakan portofolio. Jadi kalian harus menyiapkan portofolio kalian setiap jurusan yang kalian ambil. Terus juga masih ada pendaftaran online. Sampai saat ini, setauku gitu ya guys, sampai saat ini masih pendaftaran secara online. Kalian bisa cek di PMB ISI ACID untuk jadwal pembukaan pendaftaran secara online tahun 2022 ISI Yogyakarta. Oke, buat teman-teman yang nanyain apakah ISI Yogyakarta itu akreditasinya A, B, C atau apa? Ini ya, saat ini ISI Yogyakarta sudah terakreditasi A berdasarkan No SK 105 SK Ban PT Akred PT 2018 yang lalu sih. Ini nanti aku cantumin ya akreditasi dari institutnya kalau udah A sekarang ya. Nah, buat teman-teman yang nanyain gimana sih cara belajar di ISI, apakah full praktek semua ataupun teori semua atau balance ya, 50-50, praktek 50 dan teori 50. Sepengalaman saya ya guys ya, belajar di tari ISI Yogyakarta itu kita dituntut untuk belajar secara akademis dan non akademis. Maksudnya kita juga belajar akademisnya ada teori dan juga ada praktikum dan praktek. Jadi kedua hal ini dan kedua poin ini harus keterkaitan dan beriring secara berbarengan. Kita punya wawasan ilmu teori di tari, kita juga punya kepiawaian menari prakteknya. Kita belajar di ISI itu untuk jurusan yang lain juga ada teori dan praktek ya guys. Apakah ISI Jogja menerima orang-orang yang dari SMK untuk bisa masuk ke ISI Yogyakarta? Jawabannya adalah iya ya guys. ISI membuka kesempatan bagi para lulusan sekolah menengah atas SMA, MA atau SMK yang mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi kalau kalian dari SMK bisa banget ya guys, bisa dan boleh masuk ISI. Apakah ISI Jogja itu menerima KIP kuliah? Jawabannya benar ya guys. Dari tahun kemarin ISI Yogyakarta udah mendapat kuota beasiswa KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, baik melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun aspirasi sebanyak 319 orang. Jadi dari kemarin itu udah bisa mendaftar di KIP kuliah. KIP kuliah itu beasiswa ya guys. Jadi kalian bisa mendaftar lewat KIP kuliah biar kalian dibiayain sama pemerintah. Dan buat teman-teman yang nanyain, kalian udah tes di jalur pertama, jalur SNMPTN, tiba-tiba kalian gagal dan gak lolos, kalian pengen lagi coba tes ISI di jalur selanjutnya, itu bisa ya guys, bisa sampai 2-3 kali daftar. Jadi nggak cuma 1 kali.
Kalau di SNMPTN ternyata kalian nggak lolos, kalian bisa daftar di tahap selanjutnya. Untuk jalur SBMPTN bisa. Nggak lolos juga di SBM dan bisa di jalur mandiri. Sampai 3-4 kali pun bisa ya guys ya, dalam 1 tahun. Terus kalau kalian udah tamat dari SMA atau SMK atau MA-nya itu di tahun 2022, kalian nunda dulu daftar isi untuk dalam jangka waktu 1, 2, 3, 4 tahun, terus kalian daftar lagi di tahun 2025, itu masih bisa juga ya guys. Jadi isi tidak membatasi buat teman-teman yang pengen masuk isi dari berbagai usia, tidak dibatasi ya guys. Buat teman-teman yang nanyain apakah isi Yogyakarta itu menyelenggarakan pendidikan jenjang lanjutannya apa aja, ini ya guys. Jenjang pendidikan di ISI Yogyakarta itu menyelenggarakan dari D3, D4, S1, S2, bahkan sampai S3 juga. Ada pasca isi sarjana juga di daerah Krapia kalau kalian mau melanjutkan pendidikan ke S2-nya. Kalau S1-nya di Sewon Bantul KM 6,5. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku membahas tentang Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Buat teman-teman yang belum tahu, silahkan cek video aku ya yang ini. Semoga memberikan informasi dan berguna buat kalian semua. Sampai bertemu di video-video aku selanjutnya. Bye.